Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 7b dan 8. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. South China Morning menampilkan sebuah video yang sangat mengesankan mengenai seorang gadis kecil berumur 6 tahun yang berlatih keras untuk menjadi atlet tenis meja. Latihan keras itu dipenuhi oleh derai air mata. Namun orang tua dari gadis kecil bernama Li Yiyi tersebut mengeraskan hati menyaksikan derai air mata putri mereka karena menyadari bahwa latihan sesuatu yang baru memang selalu berat dan hal tersebut merupakan bagian dari kehidupan. Latihan badani yang sangat keras dan intens tersebut pada gilirannya membuahkan hasil yang membuat Li Yiyi tertawa gembira karena ia berhasil menjadi juara di grup seusianya. Mari kita saksikan bersama-sama video klip berikut ini.他做事情还是比较从一而终的，就是说比较认真，比较刻苦。孩子哭嘛，就是说做父母的肯定要心疼一点，但是这个也是一种人生中的一种经历吧，这是学习中必须要经历的东西。我们当然是非常高兴的，他自己也很开心，我们也会让他放平心态，继续的去训练，去打好乒乓球。打乒乓球天分这一块，我们觉得只占很小的一部分。如果说想走专业或者想出很好的成绩的话，那他还是要自己要去努力。因为现在还太小，他毕竟才刚6岁，那我们就是看看他自己的喜爱程度吧。如果自己想做一名运动员，那我们就非常会支持他。那如果说只是想通过乒乓球来说锻炼一下身体，那我们也会尊重他。乒乓球对于我们来说，现在就是一个业余爱好，也非常感谢大家的支持。现在也不是利用孩子来做这些商业性的东西，所以对我们来说，就是说，大家如果支持的话，能让更多的小朋友参与到乒乓球运动当中来，那就是最好的。Sahabat-sahabat Kristus, sejatinya memang betul bahwa kerja keras tidak mengkhianati hasil, karena tidak ada kesuksesan yang datang dari antah berantah. Jadi, kucuran keringat, derai air mata, dan tetesan darah dari setiap luka sejatinya memang merupakan bagian dari kehidupan untuk menuju kesuksesan yang membawa tawa gembira, tawa yang dipenuhi sukacita. Paulus tentu memahami kebenaran tersebut. Namun ia maju lebih jauh dengan memasukkan unsur kerja keras di dalam latihan badani ke dalam latihan ibadah.
Paulus mengakui bahwa latihan badani itu memang berguna, tetapi terbatas gunanya. Sedangkan ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi ibadah itu juga harus dilatih, harus dilakukan, dan harus dibiasakan dengan kerja keras secara terus-menerus tanpa kenal lelah dan menyerah. Ada penafsir menyatakan bahwa latihan badani yang dimaksud Paulus sejatinya mengacu pada kerja keras dalam suatu tindakan mati raga yang lazim dilakukan orang-orang sezamannya dengan maksud mencapai tingkat kerohanian yang paling tinggi dan mulia. 1 Timotius pasal 4 ayat 3-5. Mati raga itu sendiri adalah suatu tindakan penyangkalan diri yang sering melibatkan penolakan terhadap kesenangan duniawi untuk tujuan spiritual seperti penebusan dosa, pengudusan, dan juga pendisiplinan rohani untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu tindakan mati raga lazimnya dilakukan dengan cara berpantang hal-hal tertentu yang dianggap duniawi, seperti hidup selibat atau tidak menikah sebagai wujud nyata dari pengendalian hawa nafsu seksual, berpuasa dan tidak makan makanan tertentu, tidak mendengarkan musik atau kesenangan-kesenangan lainnya. Bahkan ada juga yang memakai kain kabung dan mencambuk diri sendiri sampai berdarah-darah sebagai bukti kesediaan diri untuk menanggung penderitaan. Paulus mengakui bahwa tindakan mati raga semacam itu yang merupakan latihan badani memang berguna, tetapi terbatas atau tidak banyak gunanya, serta bernilai sementara. Karena untuk apa bermati raga apabila tidak mati terhadap dosa? Itulah sebabnya Paulus mendorong supaya orang-orang percaya tekun melatih diri untuk beribadah. 1 Timotius pasal 4 ayat 7b. Karena sejatinya ibadah itu berguna dalam segala hal dan bernilai kekal. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Perlu dipahami bahwa yang dimaksud Paulus dengan ibadah bukan sekadar suatu tindakan seremonial berupa ritual tertentu yang dilakukan dengan tata cara tertentu seperti ibadah minggu. Melainkan lebih daripada itu, ibadah harus mewujud nyata dalam perkataan dan perbuatan yang dapat dijadikan teladan bagi orang-orang percaya. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Manfaat ibadah itu berkaitan erat dengan janji Tuhan kepada umatnya. Sebagian besar janji-janji tersebut di dalam perjanjian lama merupakan berkat-berkat yang bersifat sementara. Namun di dalam perjanjian baru berkat-berkat tersebut bersifat rohania dan bernilai kekal. Apabila orang-orang saleh hanya memperoleh sedikit hal-hal baik dari kehidupan yang sekarang ini, maka hal-hal baik tersebut akan ditambah-tambahkan kepada mereka di dalam kehidupan yang akan datang, yang kekal. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat 5. Janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti akan tergenapi karena dijamin oleh Tuhan yang hidup. Pada akhirnya orang-orang yang tekun beribadah sama sekali tidak akan menderita kerugian. Tidak peduli siapapun itu, karena ibadah itu mengandung janji. Manfaat ibadah yang mencakup segala hal dan bernilai kekal itulah yang kemudian menjadi landasan bagi orang-orang percaya untuk tekun berjeripaya dan berjuang. Karena percaya bahwa pengharapan kepada Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat semua manusia, tidak akan pernah sia-sia. 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Sahabat-sahabat Kristus, marilah kita bertekun dalam ibadah yang mewujud nyata dalam perkataan dan perbuatan yang dapat menjadi teladan bagi orang-orang percaya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai hamba-hamba Allah, marilah kita berlaku taat, baik dan setia kepada Sang Tuhan Agung kita yang memberi tugas serta tanggung jawab sampai tiba waktunya bagi kita untuk menerima perkataan dan sambutan yang sangat membahagiakan dari Sang Tuhan Agung dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah
dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius pasal 25 ayat 21 dan 23. Amin.